Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga jaya. Kembali lagi bersama saya Hairul Umam di channel YouTube PJOK Hexa, channel yang membahas terkait kegiatan dan pembelajaran PJOK di Hexa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi PJOK di kelas 11, yaitu tentang manfaat aktivitas fisik. Sebelum kalian menyaksikan materi manfaat aktivitas fisik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube PJOK Hexa. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Sebelum masuk pada materi inti, saya akan sedikit menjabarkan butir-butir pembahasan yang akan dijelaskan pada materi manfaat aktivitas fisik. Pertama yaitu hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi. Dari pembahasan tersebut akan dibahas bagaimana melakukan pola aktivitas fisik setiap harinya. Apa sajakah manfaatnya dan masuk dalam kategori apakah aktivitas fisik yang dilakukan setiap harinya? Pola makan yang bagaimanakah yang baik? Pola istirahat yang bagaimana yang baik? Penyakit apakah yang muncul jika tidak melakukan aktivitas fisik? Kebiasaan buruk yang terjadi jika kurang melakukan aktivitas fisik. Lalu akan dibahas kemudian bagaimana cara merencanakan program aktivitas fisik yang baik. Merencanakan program aktivitas fisik secara teratur, pola makan, dan pola istirahat. Pola aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik merupakan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Apakah aktivitas fisik itu penting? Ya, aktivitas itu sangat penting. Mengapa? Karena aktivitas atau olahraga membuat otot dan rangka tubuh bergerak, denyut jantung meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Pola aktivitas fisik menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada aktivitas fisik ringan, yaitu hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernafasan atau ketahanan. Contoh dari aktivitas fisik ringan yaitu ada berjalan kaki, menyapu lantai, menyuci baju atau piring, dan lain-lain ya, hal-hal yang tidak menyebabkan kalian kelelahan dengan berat ya. Yang kedua adalah aktivitas fisik sedang. Aktivitas fisik sedang membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus. Gerakan otot yang berirama atau kelenturan. Ya, contohnya yaitu berlari, bermain tenis meja, berenang, bermain dengan hewan peliharaan, bersepeda, bermain musik, jalan cepat, dan lain-lain. Yang ketiga ada aktivitas fisik berat. Biasanya berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan dan membuat berkeringat yang lebih. Contoh dari aktivitas fisik berat yaitu berlari, bermain sepeda, senam aerobik, bela diri, serta aktivitas fisik berat lainnya. Ya. Jadi kalian harus bisa membedakan aktivitas fisik yang kalian lakukan setiap harinya itu termasuk aktivitas fisik ringan, sedang, atau aktivitas fisik berat. Berikutnya adalah manfaat dari aktivitas fisik. Ya, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapat jika kita melakukan aktivitas fisik secara teratur. Yang pertama yaitu mengontrol berat badan. Ya, kenapa bisa mengontrol berat badan? Karena pada saat kalian melakukan aktivitas fisik itu kalian membakar kalori sehingga berat badan kalian itu bisa tetap terkontrol.
berikutnya yaitu meningkatkan energi dan kebugaran, mencegah gangguan metabolisme, meningkatkan ketahanan fisik, mengurangi resiko terkena penyakit, memperlancar sistem reproduksi, memperbaiki kualitas tidur, dan mengurangi stres. Ya, karena biasanya jika kita melakukan aktivitas fisik itu ya bisa menghilangkan stres. Ya, jika kita lagi stres, kita melakukan aktivitas fisik biasanya kalau emang benar-benar melakukannya dengan baik, biasanya masalah-masalah yang ada pada diri kita itu hilang. Ada 3 cara bagaimana mengetahui cocok atau tidaknya olahraga bagi tubuh kita. Kenapa? Karena menurut para pakar olahraga itu seperti pakaian. Olahraga sifatnya tailor-made, artinya disesuaikan per orang dan tujuannya. Apakah tujuannya berolahraga itu? Ya, apa sebagai atlet atau hanya sebagai untuk menjaga kebugaran? Ya, jadi kita lihat juga kalau mau olahraga itu untuk siapa dan tujuannya untuk apa. Cara mudahnya yang pertama yaitu kalian cek denyut nadi setelah bangun tidur. Ya, denyut nadi normal setelah bangun tidur itu biasanya 60 kali per menit. Ya. Jika setelah melakukan olahraga kalian menemukan denyut nadi di pagi hari saat bangun tidur itu bertambah, berarti ada yang salah dengan jenis atau intensitas olahraga yang kalian lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang Anda rasakan ketika bangun tidur. Sakit apa enggak? Jika setelah kalian olahraga itu badan kalian sakit dan malah jadi malas beraktivitas, berarti ada yang salah. Tetapi biasanya kalau orang yang baru melakukan olahraga pertama kalinya itu, biasanya tubuh perlu adaptasi. Namanya adaptasi anatomi. Ya. Jadi biasanya emang kalau awal-awal, baru awal banget kalian melakukan olahraga, yang tadinya nggak pernah sama sekali, kalian cuma tidur doang, tiba-tiba melakukan olahraga, ya biasanya badan terasa sakit-sakit sedikit. Ya. Tapi kalau misalkan sampai ngebuat kalian nggak bisa jalan, ya berarti itu olahraganya yang salah. Ya, atau ngebuat kalian nggak bisa beraktivitas. Yang berikut yaitu periksa tekanan darah dan suhu tubuh. Untuk yang ketiga ini biasanya kalau kalian sering lakuin, ya, kalau kalian sering lakuin cek tekanan darah atau suhu tubuh dengan rutin, terus kalian bandingin hasilnya sebelum dan sesudah olahraga. Jika hasilnya itu berbeda, berarti ada yang salah sama olahraga kalian. Ya. Jadi misalkan suhu tubuh kalian yang biasanya misalkan 60, biasanya kamu ngecek 60, tiba-tiba saat kalian melakukan olahraga suhu tubuh kamu jadi 200. Wah, itu udah nggak sehat tuh, udah salah. Ya, itu contoh aja. Ya. Porsi aktivitas fisik atau olahraga. Para pakar olahraga menyarankan bagi orang dewasa yang sehat untuk mendapatkan olahraga atau melakukan aktivitas fisik itu minimal seminggu 3 kali dan maksimal seminggu 5 kali. Durasi maksimalnya itu 2,5 jam per hari, minimal 15 menit per hari. Ya, jadi kalau kalian mau melakukan olahraga dengan baik, ya kalian bisa melakukan minimal seminggu 3 kali, maksimal seminggu 5 kali. Penyakit yang muncul jika kurang aktivitas fisik atau olahraga. Nah, yang pertama itu tekanan darah tinggi, obesitas, sakit tulang atau otot, resiko terkena kanker, sakit jantung, depresi. Merencanakan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur. Jika kalian ingin merencanakan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur, kalian dapat melakukannya dengan prinsip FIT.
frekuensi, intensitas, time, tipe. Yang pertama itu frekuensi. Frekuensi itu berapa kali kalian melakukan olahraga dalam seminggu. Ya, yang baiknya yaitu 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Jika kalian melakukannya lebih dari 5 kali dalam seminggu, yang akan terjadi yaitu akan terjadi beban berlebih atau overload. Kenapa? Karena penerapan pembebanan latihan yang semakin hari semakin meningkat. Ya, dengan kata lain, beban yang diberikan pada tubuh kalian itu melebihi yang dapat dilakukan oleh tubuh kalian. Ya, sehingga mengakibatkan tubuh kalian menjadi sakit ataupun cedera. Kenapa? Karena tubuh kalian butuh istirahat. Tubuh kalian bukan mesin, dan mesin pun butuh istirahat agar tidak cepat rusak. Berikutnya intensitas. Intensitas itu tingkatan, ya, tingkatan atau ukuran kalian pada saat melakukan aktivitas. Ya, tingkatan yang baik yaitu 60 sampai 80% dari denyut nadi maksimal kalian. Cara menghitung denyut nadi maksimal yaitu 220 dikurang usia. Contoh, usia saya 20 tahun. 220 dikurang 20 sama dengan 200 dikali 80%. Ya, sama dengan 160 kali denyut nadi dalam waktu 1 menit. Berikutnya time atau waktu. Ya, berapa lama kalian melakukan olahraga dalam 1 kali olahraga atau 1 kali aktivitas fisik. Ya, berapa lama? Yang bagusnya yaitu 25 sampai 45 menit tanpa henti. Ya, boleh juga kamu melakukannya misalkan olahraga pertama kamu lakuin 15 menit, olahraga kedua lakuin lagi 15 menit, olahraga ketiga 15 menit. Ya, boleh. Kan biasanya ada tuh yang olahraga selama 2 jam, tapi itu nggak intens 2 jam tanpa henti kamu olahraga, enggak. Pasti dijeda. Ada pemanasannya berapa menit, istirahat. Terus materi intinya berapa menit, istirahat. Terus gamenya berapa menit, istirahat. Ya, seperti itu. Tapi yang bagusnya itu 25 sampai 45 menit tanpa henti. Berikutnya tipe atau bentuk latihan yang tepat. Ya, ini juga perlu. Jangan asal kamu latihan-latihan aja. Ya, kalau jika contoh misalkan kalian mau melakukan penurunan berat badan, yang kamu lakukan apa? Ya, kamu pilih bentuk latihannya apa. Yang pertama itu jogging. Jogging tujuannya untuk apa? Membakar kalori yang ada dalam tubuh kalian. Lalu ditambah dengan melakukan strength. Ya, bisa sit up, ya, bisa back up, bisa push up dan yang lain-lain. Ya, biar tujuan yang dicapai pada latihan yang mau kamu capai itu dapat. Ya, jadi tipe, time atau waktu, intensitas, frekuensi itu harus saling berketerkaitan. Ya, jangan ngasal. Mengatur pola makanan yang sehat. Sebaiknya jika kita ingin mengatur pola makan makanan yang sehat, kita harus banyak mengkonsumsi makan makanan yang mengandung zat gizi utama. Apa saja sih zat gizi utama itu? Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, vitamin, mineral. Selain itu, kita juga harus mendapatkan 2 zat gizi yang lain, yaitu air dan oksigen. Ya, tanpa kita sadari, air dan oksigen itu sangat penting bagi tubuh kita. Ya, contohnya kalau kita lagi makan tapi nggak minum gimana? Ya, seret kan, nggak enak. Ya, itu contoh mudahnya. Jumlah makanan juga tergantung dari kandungan jumlah kalori dalam setiap kali kita makan. Ya, jumlah kalori dalam setiap kali kita makan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Dan pastikan agar tubuh kita mendapatkan asupan makanan yang mengandung gizi yang baik.
ya. Jadi jangan asal makan. Sayang kalau kalian asal makan olahraga yang udah kalian buat, ya, perencanaan olahraga yang sudah kalian buat, sudah kalian lakukan, ya sia-sia karena makannya tidak bagus. Frekuensi makan. Frekuensi makan yang baik dalam sehari adalah 3 kali, ya, yaitu di pagi hari, siang hari, dan di malam hari, ya. Tinggal kalian yang membedakan atau yang memilih makanan apa sajakah yang baik untuk dimakan pada saat pagi, siang, dan malam, ya. Sebaiknya makan makanan yang dimakan pada saat pagi yaitu makanan yang berserat, jus buah, dan makanan yang dapat membantu proses pengeluaran makanan. Makanan yang baik dimakan saat siang hari yaitu makanan yang kaya akan protein, vitamin, dan makan makanan yang bergizi lainnya serta makanan yang berkarbohidrat. Makanan yang dimakan pada saat malam hari sebaiknya yaitu makanan yang berkarbohidrat rendah, yang mengenyangkan, ya, dan bernutrisi, rendah gula. Pola istirahat. Istirahat yang baik tentunya akan membuat tubuh menjadi senantiasa bugar. Istirahat dapat memulihkan kembali tubuh kita setelah melakukan aktivitas sehari-hari, ya. Istirahat bagi tubuh kita ada berbagai macam, ya, tapi faktor utama dalam istirahat yang paling baik adalah tidur. Kenapa? Karena pada saat tidur semua otot beristirahat dan sistem saraf dibebaskan dari segala ketegangan setiap harinya. Dan waktu istirahat yang paling bagus atau paling baik yaitu di malam hari, ya. Karena siklus kita itu seperti itu, ya. Siang itu biasanya digunakan untuk kerja dan malam itu digunakan untuk istirahat atau tidur. Cara meningkatkan tidur yang baik, ya, ada beberapa cara. Yang pertama, tidur selama 7-8 jam. Melakukan olahraga secara teratur. Tidur di malam hari dan bangun di pagi hari. Jangan menyatukan ruang tidur dengan ruang kerja atau ruang belajar. Mengatur kebiasaan makan. Hindari bekerja terlalu berat, hindari makan terlalu malam, dan hindari alkohol atau kafein. Di sini sudah ada contoh bagaimana cara mengatur perencanaan pola istirahat. Ini sebagai gambaran untuk kalian saja. Yang pertama itu jam 21 itu tidur malam, bangun di jam 4.30. 4.30 sampai jam 5 itu mandi dan sholat subuh. Jam 5 sampai 5.30 menyiapkan peralatan sekolah. 5.30 sampai jam 6 kalian sarapan. Jam 6 kalian berangkat ke sekolah bagi yang rumahnya dekat dari sekolah. Jika rumahnya yang agak jauh berarti jam 5.45 berangkat ke sekolah, karena harus sampai di sekolah itu jam 6.30. Gerbang ditutup jam 6.45. Lalu dari jam 7 sampai jam 3 itu kalian sekolah, ya. Di sela-sela kegiatan sekolah jam 12 itu kalian istirahat, sholat, makan siang sampai jam 13. Jam 15 itu kalian pulang sekolah. Sampai rumah kalian istirahat dan persiapan sholat asar. Atau boleh dibalik, kalian sholat asar dulu baru kalian istirahat sampai jam 17. Jam 17 sampai jam 18 itu kalian mandi, persiapan sholat maghrib dan sholat maghrib, ya. Setelah selesai sholat maghrib jam 18 sampai jam 19 itu kalian belajar, ya, cukup sejam, nggak perlu lama-lama. Yang penting kalian paham, kalian dapat materi apa yang dipelajari. Jam 19 sampai 19.30 itu kalian sholat isya. Jam 19.30 sampai jam 21 itu kalian nyantai-nyantai seperti nonton TV, ngobrol-ngobrol sama keluarga, dan jam 9-nya itu kalian tidur. Jadi
Kesimpulan dari semua materi yang sudah saya jelaskan adalah kesehatan merupakan bagian yang paling utama dari kehidupan kita. Karena itu, kita harus menjaga dan memelihara sebaik-baiknya. Kesehatan pribadi adalah kesehatan yang berhubungan dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kesehatan pribadi sangat penting dalam meningkatkan kesehatan secara umum. Hal-hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi adalah pola makan, aktivitas jasmani atau olahraga, pola istirahat, dan penyakit. Selain itu, perlu dihindari pula kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan pribadi. Contohnya seperti merokok, kurang tidur, makan berlebihan, dan sebagainya. Kesehatan pribadi dapat dijaga dan dipelihara dengan merencanakan dan melaksanakan program kesehatan pribadi yang dibuat oleh kita sendiri. Program kesehatan pribadi tersebut meliputi pola makan yang baik, melakukan aktivitas jasmani olahraga dengan teratur, menggunakan acuan fit, dan mengatur pola istirahat dengan membuat jadwal kegiatan harian. Sekian penjelasan materi dari saya tentang manfaat aktivitas fisik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.